Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-42. Badai di Parang Tritis, bagian yang kedua. Karya almarhum Bastiatito. Selamat mendengarkan bagian yang kedua. Dalam perjalanan ke Parang Tritis, tak satupun anggota rombongan ada yang membuka mulut atau bicara. Tampaknya mereka diperintahkan untuk membungkam diri. Dua kakek berpakaian serba hitam bergerak di sebelah depan, lalu menyusul perwira muda yang ternyata adalah seorang pembelot. Di belakang ketiga orang ini bergerak puluhan penunggang kuda berpakaian kelabu, dan pendekar 212 Wiro Sableng sengaja menyatu di tengah-tengah mereka. Walau ada hasrat untuk menyelinap dan kabur dari rombongan itu, namun lebih besar lagi niatnya untuk ikut terus guna mengetahui siapa sebenarnya orang-orang itu. Siapa pula Pangeran Adi Bintang Sasoko? Lalu apakah dia akan bertemu lagi dengan nenek hitam bergigi emas yang memberikan pakaian putih bersulap mahkota dan keris bersilang itu? Karena rombongan tidak mau menempuh jalan umum, maka perjalanan menjadi 1,5 kali lebih panjang dan lama. Maka menjelang matahari tenggelam, mereka baru sampai di tujuan, yakni bagian Teluk Parang Tritis yang agak terpencil dan jarang didatangi orang. Di sini ternyata sudah terdapat ratusan orang yang kebanyakan berpakaian kelabu. Banyak pula yang berseragam prajurit kerajaan. Kelompok ini langsung memberi hormat ketika melihat kemunculan perwira muda yang mereka kenal. Semua kuda ditambatkan, ada yang dibawa ke kandang darurat untuk diberi makan dan minum. Angin laut bertiup kencang. Salah seorang dari dua kakek berpakaian hitam memandang berkeliling, mencari-cari Wiro Sableng yang saat itu duduk memencilkan diri di bawah sebatang pohon kelapa. Kakek ini segera menghampirinya, lalu memberi isyarat untuk mengikuti. Bersama-sama dengan perwira muda dan kakek yang satu lagi, Wiro melangkah mengikuti orang tua itu. Mereka bergerak ke bagian teluk yang penuh ditumbuhi pohon-pohon bakau. Setelah merancah air laut sebatas mata kaki dan menyibak kelebatan pohon-pohon bakau, keempat orang itu sampai di sebuah gundukan tanah keras bercampur batu yang bagian tengahnya merupakan sebuah lubang besar atau mulut gua selebar dan setinggi 3 tombak. Kakek yang memimpin memandang sesaat pada perwira muda itu, lalu pada Wiro, dan akhirnya memberi isyarat agar mengikutinya memasuki goa. Bagian dalam goa merupakan satu tanjakan yang terbuat dari batu, mulai dari bagian bawah sampai dinding dan langit-langitnya. Kira-kira sepeminuman teh berjalan, Wiro melihat ada cahaya terang di sebelah depan. Tak lama kemudian mereka sampai pada ujung gua yang ternyata terletak pada sebuah bukit kecil yang penuh ditumbuhi semak belukar dari pepohonan rapat. Sinar matahari yang hendak tenggelam masih sempat menyeruak di antara dedaunan. Beberapa belas tombak dari luar bukit kecil itu sengaja dirampas, dan di situ dibangun sebuah gubuk panjang tanpa dinding. Sepanjang gubuk terdapat meja papan kasar yang diapit oleh bangku-bangku panjang yang juga terbuat dari kayu hutan. Setiap sisi meja memiliki 2 lapis bangku, dan di situ Wiro melihat kira-kira selusin orang duduk memandang ke arah mereka. Sementara di kepala meja sebelah kanan tampak duduk seorang pemuda berpakaian sangat mewah, bermuka agak pucat, dan setiap saat selalu tersenyum-senyum menyunggingkan gigi-giginya yang tonggos. Di samping pemuda itu duduk seorang lelaki gemuk yang terus-menerus menyedot sebatang
pipa panjang. Bau tembakau yang terbakar memenuhi tempat itu. Di atas meja, terutama di kepala meja, terdapat banyak makanan. Kendi-kendi tanah berisi tuak tak terbilang banyaknya. Tampaknya makanan dan tuak itu belum disentuh sama sekali. Mungkin masih menunggu sesuatu. Wiro memandang berkeliling mencari-cari, namun orang yang dicarinya, yakni si nenek hitam bergigi emas, tak tampak hadir di tempat itu. Kakek berpakaian hitam memberi isyarat pada Wiro dan perwira muda itu. Lalu keempat orang yang baru datang itu mengambil tempat duduk. Dua kakek di kepala meja sebelah kiri, sedang Wiro dan perwira di bangku panjang lapis belakang bagian tengah. Lelaki gemuk yang menghisap pipa sesaat memandang berkeliling lalu lepas pipanya, berpaling pada pemuda berpakaian mewah yang sebentar-bentar tertawa dan berkata, "Semua yang ditunggu sudah hadir. Apakah pertemuan penting ini bisa kita mulai, Pangeran Adi?" Pemuda berpakaian mewah yang rupanya adalah Pangeran Adi Bintang Sasoko mengangguk lalu tertawa gelak-gelak. "Aku sudah lama menunggu. Kalian juga sudah lapar dan haus. Sebelum memulai pembicaraan, kita makan dan minum dulu sekenyang-kenyangnya." Kau setuju calon patih kerajaan? Si gemuk yang disebut sebagai calon patih membuat mulut dan setengah berteriak menjawab, "Setuju!" Maka semua orang yang ada di situ langsung menyambar hidangan dan meneguk minuman yang ada di atas meja. "Hai, sampean tidak lapar dan haus? Mengapa melongo seperti patung tolol?" Seorang lelaki berpakaian penuh tambalan menegur Wiro yang sampai saat itu masih duduk berdiam diri. "Atau mungkin dia menunggu sampai calon patih kita marah," seseorang berseru. Lalu orang itu tertawa gelak-gelak. Diikuti tawa beberapa orang lainnya. Wiro akhirnya mengulurkan tangan juga menjangkau piring berisi ketan kuning yang dihiasi goreng paha ayam. Sebentar saja makanan itu sudah berpindah ke dalam mulutnya. Ketika dia hendak mengambil cangkir dan menuang tuak ke dalamnya, tiba-tiba dia mendengar suara halus seperti nyamuk mengiang di telinganya. "Pendekar muda, kau boleh sumpal perutmu dengan semua makanan yang ada di atas meja, tapi jangan sekali-kali kau minum tuak itu. Minuman yang nikmat itu telah berubah menjadi minuman celaka. Minuman itu beracun." Wiro tersentak kaget. Kedua matanya berputar memandang berkeliling. Siapa gerangan yang barusan bicara jarak jauh dengannya itu? Satu persatu dipandanginya wajah orang-orang yang ada di tempat itu. Semua mereka, termasuk Pangeran Adi Bintang Sasoko, sibuk menyantap makanan masing-masing. Wiro memperhatikan terus sambil melahap paha ayam. Semua orang termasuk Pangeran Adi meneguk tuak yang dihidangkan. Malah ada yang begitu lahap hingga berceceran menumpahi dagu dan pakaiannya. Wiro melihat bahwa ada dua di antara orang-orang yang ada di situ hanya berpura-pura minum. Tuak yang diteguknya hanya dilelehkan ke bawah dagu. Semua sudah kenyang dan puas minum. Tiba-tiba si gemuk yang disebut calon patih berseru, "Kenyang, puas!" Orang banyak menyahuti. Si gemuk berpaling pada Pangeran Adi. "Pangeran, saatnya kita mulai melakukan pembicaraan." Pangeran Adi mengangguk, matanya berputar-putar, lalu pangeran yang berotak tidak waras ini tertawa gelak-gelak. Si gemuk berdiri dari bangkunya. Ujung pipa diselipkannya ke sela bibir. Dia memandang berkeliling dengan sepasang matanya yang sipit, lalu berkata, "Sebelum pembicaraan penting dimulai, tempat pertemuan ini harus benar-benar dijaga kerahasiaannya. Pohon di sekitar sini bisa jadi telinga musuh, apalagi manusia penyusup." Sekali lagi si gemuk memandang berkeliling. Tatapan kedua matanya sesaat tak berkedip ke arah pendekar 212 membuat Wiro Sableng
jadi menahan napas. Sebelum pembicaraan dimulai, setiap yang hadir harus memperkenalkan diri agar kita saling kenal satu sama lain. Si gemuk berteriak. Pertama akan kuperkenalkan dulu Pangeran Adi Bintang Sasoko. Beliau adalah calon raja kita semua, calon pemimpin tunggal kerajaan, pengganti satu-satunya raja yang saat ini sedang kering. Bukan begitu Pangeran Adi? Pangeran Adi berdiri dari duduknya, menjura dan berteriak. Betul, aku yang bakal memegang kekuasaan dan menduduki tahta kerajaan. Hanya aku, hahaha. Si gemuk kembali membuka mulut. Aku sendiri adalah Sutogunoto, bergelar si tapak api. Sesuai dengan kehendak, Pangeran Adi bakal menduduki jabatan patih kerajaan. Habis berkata begitu, si gemuk usap-usapkan kedua telapak tangannya satu sama lain. Terdengar suara meletup dan lidah api mencuat keluar dari celah dua telapak tangan itu. Semua orang berdecak kagum melihat hal itu, dan sambil tertawa mengekeh, Sutogunoto kembali duduk. Dia memberi isyarat pada orang di sebelahnya. Orang ini berdiri dari duduknya, menjura lalu memperkenalkan diri. Aku Jaliteng Teguh, Adipati Klaten, siap berjuang di pihak Pangeran Adi. 100 orang prajuritku siap sedia di timur Parangtritis. Orang ketiga tegak pula dari bangku kayu, seperti Adipati Klaten tadi. Dia juga menjura, mendongak sebentar lalu membuka mulut. Namaku jelek, tampangku juga jelek, pakaianku jelek, dan pekerjaanku juga jelek. Hahaha. Aku Sumo Kandil, diberi julukan pengemis kaki kayu. Aku berjuang bersama Pangeran Adi. Di usia tua ini aku ingin menghabiskan sisa hidup dengan tenang menjadi pejabat kerajaan. Habis berkata begitu, pengemis kaki kayu melompat ke atas meja. Ternyata kaki kanannya memang terbuat dari kayu. Dengan satu gerakan seperti asal-asalan saja, orang ini hantamkan kaki kayunya ke meja. Papan meja yang terbuat dari kayu hutan yang tebal dan kasar itu langsung hancur dan berlobang besar. Orang banyak bertepuk tangan. Sumo Kandil kembali ke tempat duduknya. Orang keempat berdiri dari bangkunya. Dia seorang kakek bermuka cekung, mengenakan baju hijau yang kebesaran dengan sulaman mahkota dan keris bersilang di dada kiri. Sulaman seperti ini juga terdapat pada semua pakaian para yang hadir di tempat itu, termasuk Wiro Sableng sendiri. Ketika orang ini meletakkan kedua tangannya di atas meja, tampaklah 10 jari tangan yang memiliki kuku-kuku panjang berbentuk aneh seperti pisau-pisau kecil. Aku tua bangka jelek ini sudah lama lupa nama sendiri, tapi orang memanggilku si pengupas kepala. Itu saja. Aku tidak mau banyak cerita, kelak kalian akan melihat sendiri siapa aku ini adanya. Dengan tenang, lalu si kuku panjang ini duduk kembali ke bangkunya. Orang kelima sampai ke-9 ternyata adalah adipati dari sebelah utara dan barat. Setelah menyebutkan nama masing-masing dan berasal dari kadipaten mana, sambil tak lupa mengatakan bahwa sekian ratus prajuritnya sudah bersiap sedia, maka masing-masing kembali duduk di bangku panjang. Orang yang ke-10 adalah satu dari dua kakek berpakaian hitam. Aku juga ikut-ikutan pikun, lupa nama bersama adikku ini. Si kakek menunjuk pada kakek satunya yang duduk di sebelahnya. Kami dikenal dengan julukan sepasang tombak dewa. Aku mendapat kepercayaan menjadi panglima pasukan kerajaan dan adikku menjadi wakilnya. Panggil saja aku ini Tombak Dewa ke-1 dan adikku Tombak Dewa ke-2. Soal kepandaian, kami pernah merajai rimba persilatan di pantai selatan ini.
Tapi saat ini kami tidak enak badan, tak mau pamer kepandaian. Hahaha. Orang ke-12 adalah perwira muda yang duduk di samping Wiro Sableng. Setelah mengerling sesaat pada Wiro, orang ini berdiri dan memperkenalkan diri. Namaku Aryo Ladam, jabatan terakhir perwira muda pada pasukan kerajaan. Tapi mulai detik ini jabatan itu tidak kupakai lagi karena ingin menyumbangkan bakti pada calon raja kita yang baru, yaitu Pangeran Adi Bintang Sasoko. Soal kepandaian mungkin banyak di antara para hadirin memiliki kepandaian jauh lebih tinggi dariku. Sebelum berangkat kemari aku telah berhasil membina sekitar 60 prajurit dan 2 perwira muda untuk berjuang di pihak kita. Mereka semua berada di kota raja. Mereka akan melakukan gerakan menyusup dan menghantam lawan di pusat kota. Mereka siap menunggu perintah. Sutogunoro mengangguk-anggukkan kepala sementara Pangeran Adi Bintang Sasoko tersenyum-senyum sambil meneguk tuang. Sambil mengangkat kendi tuang, pangeran itu berkata, "Sesuai janji kau akan aku angkat sebagai kepala pengawal raja. Pangkatmu dinaikkan 2 tingkat." "Terima kasih pangeran," kata Aryo Ladam dengan senang hati seraya menjura, lalu duduk ke tempatnya kembali. Kini giliran pendekar 212 Wiro Sableng memperkenalkan diri. Setelah menggaruk kepala lebih dulu, pendekar ini berdiri dan menjura ke arah Pangeran Adi serta si tapak api. Sikap ini membuat kedua orang itu merasa senang karena sebelumnya tidak ada seorang pun yang memberikan penghormatan ketika memperkenalkan diri. "Mohon dimaafkan kalau namaku jelek didengarnya. Aku Wiro Sableng, pendekar pengangguran yang dicap berotak kurang waras. Apa yang menjadi tujuan para tokoh yang hadir di sini menjadi tujuanku pula. Kita bersama-sama berjuang." Wiro lalu duduk kembali. Dalam hati dia menyembah persetan dengan perjuangan gila ini. "Aku ingin buru-buru pergi dari sini. Dan mengapa aku sampai terdampar di antara para pengkhianat ini?" Terdengar suara batuk-batuk beberapa kali, lalu disusul suara orang bicara. Yang bicara adalah Sumo Kandil alias pengemis kaki kayu. "Sungguh luar biasa, tidak disangka-sangka kalau tokoh silat muda terkenal sepertimu ikut berada di antara kita pendekar 212. Apakah keikutsertaanmu bersama kami mendapat restu dari gurumu di puncak Gunung Gede?" Si kaki kayu ini rupanya tahu banyak tentang diriku dan guruku, membatin Wiro. Pendekar ini agak gugup mendapat pertanyaan itu, tapi cepat kuasai diri dan menjawab, "Ketika aku melapor, guru sedang tidak di tempat. Aku hanya meninggalkan pesan tertulis memberitahu apa yang aku lakukan." Wiro berdusta. "Bagus, bagus. Sebetulnya kau bisa mengajak beberapa tokoh utama lainnya menyertai kita. Tapi yang ada sekarang pun sudah cukup," kata pengemis kaki kayu pula. Orang ke-14 yang duduk di samping kiri Wiro memperkenalkan diri sebagai Tumenggung Gandara Jipang. Seperti Aryo Ladam, dia juga menerangkan bahwa ada sejumlah besar pasukan kawal istana yang berhasil ditariknya. Orang terakhir atau yang ke-15 adalah paling lucu, paling konyol gerak-geriknya. Dia mengenakan baju merah menyala yang sangat besar tetapi seperti yang lainnya. Di dada pakaiannya juga tersulam gambar mahkota dan keris bersilang. Rambutnya yang panjang digulung ke atas dan pada ujung gulungan diberi pita merah. Mukanya dirias seperti seronok, yaitu bedak tebal bertotol-totol, lalu ginjo berlepotan dari bibir sampai ke pipi dan dagu, sedang alis mata diberi jelaga hitam bercelemongan. Orang ini berdiri dengan sikap malu-malu seperti perempuan. Suaranya kecil ketika memperkenalkan diri. "Namaku Tatata Tititi. Aku tidak bergelar, tidak berjuluk, tidak punya kepandaian silat, tapi pandai bermain sulap. Kalau perlu menyihir. Lihat." Orang itu menunjuk pada sepiring makanan di atas meja.
Saat ini kalian melihat ada makanan di atas piring itu, tapi coba pejamkan mata kalian sekejapan, lalu buka dan lihat lagi ke arah piring. Kalian tidak akan melihat makanan lagi. Nah, lakukanlah. Karena tertarik, hampir semua orang yang ada di tempat itu termasuk Wiro pejamkan matanya. Ketika kedua mata dibuka dan mereka memandang ke arah piring, astaga, memang di atas piring itu kini yang mereka lihat bukan lagi makanan, tapi songgok tai kerbau. Semua orang mengerenyit jijik, tak percaya pada pemandangan masing-masing, dan banyak yang mengusap-usap kedua matanya. Jadi tadi kalian bukan bersantap enak, tapi makan tai kerbau. Hihihi. Orang berbuka celebongan itu tertawa cekikikan. Aku hanya bergurau, Lihat sekali lagi, apa yang ada di piring memang makanan. Dan ketika semua orang memandang lagi ke arah piring, memang di situ kini tampak makanan. Seperti semula terdengar orang tadi berkata, "Jika aku bisa merubah makanan jadi tai kerbau, aku juga bisa merubah wajah serigala menjadi tai kerbau." Hihihi. Tukang sulap tiba-tiba Sutogunoro alias si tapak api berseru, "Coba terangkan, kau ini lelaki atau perempuan?" Hihihi. "Aku bukan lelaki, bukan perempuan," jawabnya. "Tatata titi. Maksudmu?" Pangeran Adi Bintang yang ini ajukan pertanyaan. "Aku banci." Hihihi. "Jangan lantur, kau berhadapan dengan calon Sri Baginda," membentak si tapak api. "Hihihi. Aku tidak melantur, aku memang banci. Jika tidak percaya, akan kusingkapkan pakaianku. Mau lihat?" Pangeran Adi Bintang tertawa gelak-gelak dan goyang-goyangkan tangan ketika Tatata titi hendak menyingkapkan pakaian yang lebar. "Sudah, kami percaya padamu, siapapun kau adanya, kau telah menjadi satu kelompok dengan kami," ujar Pangeran Adi sambil senyum-senyum. "Silahkan duduk, Tatata titi. Maaf, namaku Tatata titi. Pangeran, bukan Tata Titi." "Oh ya udah, aku kesalahan." Pangeran Adi tertawa gelak-gelak. Lalu dia berpaling pada Sutogunoro dan berbisik, "Saatnya untuk melakukan pembersihan patih." Sutogunoro mengangguk lalu cabut pipanya dan berdiri. Sepasang matanya yang sipit tampak tambah sipit ketika dia memandang satu persatu semua orang yang ada di tempat itu. Saudara-saudara satu perjuangan, sebelum pembicaraan amat rahasia kita mulai, tempat ini harus dibersihkan dari penyusup mata-mata musuh. Apakah ada mata-mata kerajaan di sini?" angkat bicara pengemis kaki kayu alias Sumo Kandil. Sumogondoro menyeringai buruk. Dia berpaling pada kakek bermuka cekung yang tadi memperkenalkan diri dengan julukan si pengupas kepala. Lalu Suto anggukan kepalanya. Melihat isyarat ini, si pengupas kepala bangkit dari kursinya. Kedua matanya memandang menyorot satu persatu pada orang-orang yang ada di sekitar meja. Kedua tangannya saling digosok-gosokkan. Kuku-kukunya yang beradu satu sama lain mengeluarkan suara bergemerisik. Tidak beda seperti pisau-pisau saling bergesekan, menginikan kedengarannya. Orang ini melangkah memutari meja, mengitari 15 orang yang duduk laksana terpaku. Wiro merasakan tengkuknya dingin ketika menyadari bahwa si pengupas kepala berhenti melangkah dan tegak tepat di belakangnya. Wiro, jangan-jangan orang ini mencurigaiku. Pasti aku yang dimaksudkan dengan mata-mata musuh tadi. Celaka. Wiro segera pusatkan tenaga dalam ke tangan kanan. Diam-diam menyiapkan pukulan sakti sinar matahari. Kedua telinganya dipasang tajam-tajam. Begitu terdengar orang bergerak, maka serta-merta dia akan menghantam. Di belakangnya si pengupas kepala dengan gerakan sebat dan tiba-tiba mengangkat tangannya.
mencekal leher orang yang duduk di sebelah kiri Wiro. Dia adalah Tumenggung Gandana Jipang. Wiro menarik napas lega. Mata-mata keparat, berani kau menyusup ke sarang harimau, teriak si pengupas kepala. Tumenggung Gandana Jipang tampak kaku sekujur tubuhnya. Mukanya seputih kertas, suaranya tercekik ketika bicara. Lepaskan, jangan, kau salah tuduh. Aku bukan mata-mata kerajaan. Aku datang kemari justru untuk bergabung. Bukankah aku yang memberikan berita-berita rahasia tentang sakitnya raja? Si tapak api tertawa mengekeh. Si pengupas kepala menimpali dengan suara menggereng. Cekalannya mengencang. Tubuh Tumenggung Gandana Jipang dilemparkannya ke atas meja besar. Begitu orang ini terpentang di atas meja, 10 jari tangannya yang memiliki kuku sekuat dan setajam pisau bergerak cepat seperti menggerita. Terjadilah satu pemandangan luar biasa mengerikan. Tumenggung Gandana Jipang menjerit setinggi langit, melolong dan mengepas-epaskan tubuhnya, sementara kepalanya mulai dari kulit kepala sampai kulit muka dikelupas oleh kuku-kuku maut itu. Hanya beberapa kejapan mata saja kepala itu kini tinggal tengkorak berselimut darah. Tubuh Tumenggung Gandana Jipang tak berkutik lagi. Gusti Allah, bisik Wiro dalam hati dan membuang muka ke jurusan lain. Kesunyian yang dicengkam ketegangan menggantung di tempat itu, dan kesunyian ini dirobek oleh suara tawa mengekeh Pangeran Adi Bintang dan Suto alias si tapak api, sementara si pengupas kepala sibuk membersihkan tangan dan tubuhnya yang bersimbah darah. Sambil membersihkan tangannya, dia memandang berkeliling lalu berkata, manusia ini bukan Tumenggung Gandana Jipang. Dia mata-mata kerajaan yang coba menyusup. Tumenggung Gandana Jipang yang sebenarnya berada dalam penjara. Wiro tidak peduli apa yang diucapkan oleh orang itu. Ingin sekali dia meninggalkan tempat itu. Ketika dia hendak bergerak bangkit, tiba-tiba si tapak api berseru, ada tamu datang, bersihkan meja. Pengemis kaki kayu cepat berdiri. Kaki kayunya bergerak ke atas meja. Tubuh Tumenggung Gandana Jipang mencelat mental dan lenyap di antara pohon-pohon lebat yang mulai tenggelam dalam gelapnya malam yang baru turun. Yang datang ternyata ada 2 orang. Yang pertama seorang lelaki tinggi kekar berambut kelabu dan memegang sebuah tongkat sepanjang 3 jengkal di tangan kanannya. Di samping orang ini agak ke belakang sedikit berjalan seorang gadis berkebaya panjang biru dengan sulaman gambar mahkota serta keris bersilang di dada kirinya. Gadis ini tampak agak ragu-ragu untuk melangkah lebih dekat ke arah meja besar di mana berkeliling belasan orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Tapi lelaki berambut kelabu cepat berbisik dan memegang tangannya. Tak ada yang harus ditakutkan anakku. Kita berada di tengah-tengah teman seperjuangan. Haha, Ki Demang Wesi, akhirnya kau datang juga. Untung pembicaraan rahasia belum dimulai. Si tapak api berseru. Sesaat matanya jelalatan menatap wajah gadis cantik di samping lelaki berambut kelabu yang ternyata adalah Ki Demang Wesi, kepala desa Parangtritis. Harap maafkan, sahut Ki Demang Wesi sambil menjura. Aku terlambat karena harus meyakinkan anakku ini dulu bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang besar, bahwa masa depan akan 1000 kali lebih baik begitu perjuangan selesai. Aku perkenalkan putriku, Winayu Tindi. Sebenarnya dia adalah putri almarhum Ageng Lontar, orang paling kaya di Parangtritis. Tapi aku sudah menganggapnya seperti anak sendiri dan dia sudah menganggapku aku sebagai ayah. Dan yang penting, Winaya Tindi telah memutuskan untuk menyumbang kekayaannya
bagi perjuangan kita. Hebat, seru si Tapak Api. Pangeran Adi Bintang Sasoko tiba-tiba bangkit dari kursinya. Matanya memandang tak berkesip pada Winayu Tindi. Tangan kanannya diangkat, jari telunjuknya diarahkan tepat-tepat pada gadis itu. Tenggorokannya turun naik. Cantik, cantik sekali putrimu itu, Ki Demang. Sumbangannya untuk perjuangan sangat besar. Apakah balas jasa yang paling baik harus kita berikan pada si cantik jelita ini? Tak ada yang menjawab. Mungkin tak ada yang berani menjawab. Tapi tiba-tiba Wiro berdiri. Menurut pendapatku, dia pantas menjadi istri pangeran, menjadi permaisuri. Begitu pangeran dinobatkan jadi raja. Hah, tepat sekali, teriak Pangeran Adi lalu tertawa gelak-gelak. Yang lain-lainnya ikut bertepuk tangan dan mengatakan setuju. Di antara tepuk tangan dan suara riuh itu tiba-tiba Wiro mendengar ada suara seperti nyamuk mengiang di kedua telinganya. Anak tolol, mengapa mulutmu selancang itu mengatur perjodohan orang? Sableng. Wiro merasakan mukanya jadi merah dan panas. Dia memandang berkeliling mencari-cari siapa di antara yang hadir yang barusan mengirimkan ucapan itu. Sulit baginya untuk menduga, mungkin pengemis kaki kayu, atau mungkin si Tapak Api, atau mungkin pula salah satu dari sepasang tongkat dewa. Ketika tepuk tangan dan suara riuh lenyap, terdengar suara Winayu Tindi. Wajah gadis ini tampak sangat merah. Sesuai janji, saya memberikan sumbangan demi untuk mencari tahu siapa pembunuh ayah dan ibu saya. Oh begitu, urusan gampang, sahut si Tapak Api. Calon permaisuriku, kau tak usah khawatir. Jangankan mencari tahu siapa pembunuh orang tuamu, mencari tahu beberapa banyak bintang di langit pun akan kulakukan, berkata Pangeran Adi yang disambut dengan suara riuh rendah oleh orang banyak. Ki Demang Wesi membimbing Winayu, lalu keduanya duduk di bagian meja yang masih kosong. Ini adalah di samping Wiro. Begitu melihat si pemuda, kening Ki Demang Wesi jadi berkerut. Anak muda, kau, rupanya kita orang-orang satu golongan. Apakah kau masih menduga aku yang melakukan? Wiro mendahului. Tidak, tentu saja tidak, jawab Ki Demang Wesi cepat. Winayu Tindi tidak mengerti apa yang dibicarakan kedua orang itu. Tapi sejak mendengar ucapan Wiro tadi, gadis ini sudah sempat sebal lebih dulu. Begitu Wiro memandang padanya, gadis ini segera menemplak dengan ucapan, mulutmu lancang benar. Apa keuntunganmu mengatakan itu tadi? Untuk kedua kalinya Wiro merasa wajahnya menjadi merah. Sadar kalau mulutnya ketelepasan. Maafkan aku sahabat, aku tidak bermaksud lancang. Tapi kata-kataku tadi memang tidak pada tempatnya. Kurang ajar, aku tahu. Jangankan gadis secantikmu, kambing betina yang bengek pun tidak mau jadi istri bila itu. Sutogunoro, sang calon pati kerajaan, bangkit di tempat duduknya. Setelah menghisap pipanya panjang-panjang, dia pun mengatakan bahwa pembicaraan rahasia segera dimulai. Adapun pembicaraan itu menyangkut rencana penyerbuan keraton dari 3 jurusan dengan kekuatan hampir 1000 orang, lalu melakukan penculikan terhadap Sri Baginda dan menculik atau membunuh Pangeran Ikronegoro, yakni pangeran yang diduga akan diangkat dan dinobatkan menjadi raja begitu Sri Baginda mangkat. Setelah itu dilakukan penggantian terhadap pucuk pimpinan kerajaan, termasuk para adipati, kecuali adipati yang berpihak dan membantu Pangeran Adi Bintang Sasoko. Diatur pula taktik bahwa penyerbuan akan dilakukan 2 hari di muka, dini hari menjelang subuh. Sebelum itu, pada permulaan malam akan dilakukan pembunuhan terhadap para tokoh silat istana. Dan ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu pengupas kepala,
pengemis kaki kayu, dan pendekar 212 Wiro Sableng. Menjelang tengah malam, pertemuan rahasia itu berakhir. Ki Demang Wesi menengguk tuak sampai sekendi penuh. Winayu Tindi sama sekali tidak menyentuh minuman itu dan juga tidak mencicipi makanan. Ini kelak menyelamatkan dari racun mematikan yang ada dalam minuman. Selain bangunan panjang tanpa dinding yang dijadikan tempat pertemuan itu, ternyata masih ada 3 bangunan lain yang dibuat berpencar di 3 tempat dan merupakan rumah-rumah kecil. Salah satu rumah itu ditempati oleh Pangeran Adi Bintang Sasoko bersama si Tapak Api. Rumah kedua dan ketiga tadinya dibagi-bagi untuk para anggota komplotan pemberontak itu, namun yang satu kemudian harus diberikan pada Winayu Tindi karena sudah diputuskan bahwa sejak kedatangan mereka malam itu ke tempat itu, tidak satu orang pun diperkenankan meninggalkan tempat rahasia itu. Penjagaan ketat dilakukan di setiap sudut. Malam itu Wiro pura-pura tidur mendengkur di bangku panjang. Udara dingin sekali dan suara deburan ombak di pantai terdengar mengerikan. Setelah pertemuan terakhir tadi, Wiro sempat melihat Pangeran Adi, si Tapak Api, dan Ki Demang Wesi melakukan pembicaraan singkat. Lalu ketiganya menuju rumah kecil di sebelah kanan. Murid Sinto Gendeng yakin sekali pasti ada pembicaraan. Ketika dilihatnya gelagat baik, pendekar 212 cepat mengendap-endap, menyelinap di kegelapan malam lalu melompat ke atas pohon yang salah satu cabangnya menjuntai tepat di atas rumah di mana ketiga orang itu berada. Di atas pohon, Wiro dapat mendengar pembicaraan orang-orang itu cukup jelas. Ki Demang Wesi, malam dingin begitu, aku ingin berada dekat putrimu yang cantik itu. Apa jawabmu, Ki Demang? Terdengar suara Pangeran Adi. Pangeran, gadis itu masih terguncang jiwanya akibat kematian kedua orang tuanya. Tunggulah beberapa hari, dia akan menjadi permaisuri pangeran jika pangeran memang menyukainya. Begitu jawaban Ki Demang Wesi. Tentu saja aku menyukainya. Hahaha. Seperti aku menyukai sarapan pisang goreng dan kopi hangat pada pagi hari. Hahaha. Ki Demang, tadi aku mendengar gadis itu menyatakan bahwa sumbangan diberikannya. Dengan imbalan kita harus mencari tahu siapa pembunuh kedua orang tuanya. Bukankah persoalan itu sudah kuserahkan agar kau selesaikan dengan tuntas? Yang bicara adalah si Tapak Api. Telah aku usahakan, Suto, hanya sayang aku salah menjatuhkan tuduhan. Aku tidak tahu kalau pemuda asing yang aku tuduh itu adalah pendekar 212 Wiro Sableng, orang kita sendiri. Terus terang aku menaruh curiga pada pendekar itu. Meski orangnya keblinger dan kepandaiannya tinggi, namun sejak lama dia dikenal sebagai tokoh bersih dari golongan putih. Dunia bisa berubah, apalagi manusia, ujar Ki Demang Wesi. Tapi tak ada salahnya untuk menyelidik siapa yang membawanya masuk ke dalam kelompok kita. Melihat hal ini, Ki Demang Wesi minta diri untuk meninggalkan tempat itu. Sebelum Ki Demang membuka pintu, terdengar si Tapak Api berkata, "Kau jaga baik-baik Winayu Tindi itu, Ki Demang. Dia calon permaisuriku. Akan aku lakukan semua. Tentu saja satu hal lagi harus kau jaga baik-baik, Ki Demang." "Apa itu?" "Jangan sampai Dara itu mengetahui kalau kaulah pembunuh kedua orang tuanya." Ki Demang Wesi mengangguk perlahan. Ada rasa tidak enak di hatinya mendengar kata-kata Sumo Gunoro itu. Maka dia pun berkata, "Kalau bukan demi perjuangan, sebenarnya aku tidak akan mau berlaku keji itu, Sumo." Lagi pula dia menolak untuk diajak serta, bahkan mengancam akan melaporkan komplotan kita ke istana. Memang manusia seperti dia pantas disingkirkan, tapi ku dengar istrinya telah dirusak kehormatannya sebelum dibunuh. Apa yang kau lakukan, Ki Demang? Ya,
Ceritakan apa yang kau lakukan Ki Demang, terdengar suara sang pangeran. Terdengar Ki Demang Wesi menarik napas. Lalu terdengar jawabannya, perempuan itu terlalu cantik dan masih sangat muda untuk dihabisi. Sayang, dia baru tahu dari suaminya tentang komplotan kita. Juga kusir kereta. Aku tidak bertanya si kusir delman itu, tapi apa yang situ lakukan terhadap istri Ageng Lontar. Hahaha. Ceritakan saja Ki Demang. Aku memang dirasuk nafsu perempuan itu, ku tiduri baru dibunuh. Untuk menutup rahasia kusir delman terpaksa pula ku bunuh. Kau makan sendirian Ki Demang, tidak membagi-bagi kami. Hahaha. Kau boleh pergi Ki Demang, dan janjiku padamu pasti akan ku tepati. Kau bukan saja akan terus jadi kepala desa Parangtritis, tapi akan ku angkat jadi adipati. Terima kasih pangeran, aku minta izin mengundurkan diri. Terdengar suara pintu dibuka lalu ditutupkan kembali. Di atas pohon pendekar 212 Wiro Sableng tersentak kaget, seperti disengat kala jengking mendengar rentetan pembicaraan yang terakhir. Manusia setan haram jadah, jadi dia pembunuh kedua orang tua gadis itu. Benar-benar dajjal. Amalah membuat murid Sinto Gendeng ini lupa berada di mana dia saat itu. Begitu melihat sosok tubuh Ki Demang Wesi keluar dari dalam rumah, dia segera hendak melompat turun guna menghajar manusia itu. Tapi gerakannya tertahan ketika tiba-tiba ada suara mengiang di telinganya. Jangan tolol, kendalikan amarahmu. Belum saatnya untuk memamerkan kehebatan. Sialan, dia lagi, maki Wiro. Matanya dibuka lebar-lebar dan dia memandang berkeliling. Tidak nampak seorang pun kecuali Ki Demang Wesi yang melintas di bawah pohon. Saat itu pintu rumah terdengar terbuka kembali. Lalu tampak si tampak api keluar dan bergegas menyusul Ki Demang. Kedua orang ini sama berhenti di bawah pohon. Tepat di atasnya Wiro mendekam. Sumo, aku perlu bertanya, apakah tuang itu benar-benar kau campur racun? Seperti yang kita rencanakan sobatku. Dalam waktu 2 minggu yang minum akan mampus, putus dan hancur ususnya. Dan kita memang tidak memerlukan mereka lagi. Juga tidak pangeran gila dan tolol itu. Kalau begitu lekas berikan padaku obat penawar racun itu. Aku tidak mau mati konyol. Si tapak api tertawa mengejek, lalu dikeluarkan sebutir benda putih dari dalam saku pakaiannya dan diserahkan pada Ki Demang. Kepala desa ini cepat menelan obat penawar racun itu. Jadi kau tetap akan menghabisi Pangeran Adi begitu tahta direbut? Terdengar Ki Demang bertanya. Bukankah itu yang kita rencanakan? Aku jadi raja, kau menjadi patih. Nah, hari hampir pagi. Kau pergilah tidur, mudah-mudahan mimpi enak. Si tapak api menepuk bahu Ki Demang Wesi. Keduanya berpisah. Jahanam, benar-benar manusia jahanam. Jadi benar bisikan orang itu, minuman itu ternyata beracun. Wiro memandang lagi berkeliling sangat halus, tapi dia masih sempat mendengar ada suara bergeresek di belakangnya. Dia cepat berpaling, tapi terlambat. Dia hanya sempat melihat bayangan dalam gelap. Dia coba memburu, bayangan itu lenyap. Tapi dari sosok tubuh yang berkelebatan itu dia rasa bisa menduga siapa adanya itu. Wiro memperhatikan suasana sekeliling seolah-olah tengah meronda. Dilihatnya tokoh silat yang mengaku banci dan bernama Tatata Tititi tengah tidur mengorok dekat kaki meja besar. Tadi dia tidak melihat orang ini tidur di sana. Bagaimana kini tahu-tahu dia bisa ada di situ? Wiro melangkah mendekati orang ini, memperhatikan sejenak. Dia melihat ada kotoran kehijauan pada pakaian merah Tatata Tititi. Lalu diperhatikannya tangan sendiri.
Noda yang sama juga terdapat pada kedua telapak tangannya. Kotoran itu adalah lumut pohon yang dipanjatnya. Pendekar 212 tersenyum. Dalam hati dia berkata, jadi dia rupanya Wiro manggut-manggut dan diam-diam merasa lega. Paling tidak dia tahu kalau dia tidak sendirian di tempat yang sangat berbahaya itu. Ada seorang teman bersamanya, walau dia masih tidak dapat memastikan siapa adanya orang itu. Sambil garuk-garuk kepala, Wiro melangkah ke bangku panjang di mana dia berbaring sebelumnya. Di belakangnya, Tata Titi yang masih keluarkan suara mengorok tampak membuka mata kirinya. Ada sekelumit senyum di mulutnya yang celebongan oleh Kicu itu. Dalam hati dia berkata, pemuda itu sudah tahu rupanya. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.